Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika kita semua sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal mengenai layanan dasar yang bertemakan minat dan bakat, yaitu bidang karir. Nah, sebelum kita memulainya layanan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati boleh dipimpin oleh Rosa. Rosa, pimpin dulu doa. Berdoa dalam hati mulai. Karena udah berdoa, kita lanjut absensi ya. Siapa aja yang hadir dalam bimbingan klasikal kali ini. Email Rosa, Sylvia, Marcella, Rohmah, Siti. Nah, karena baik. Nah, kita langsung lanjut aja ke bimbingannya. Cuman sebelum bimbingan, baiknya biar kita gak boring, gak bosen, kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya itu clue-nya kita bermain permainan Marina menari di atas menara. Nah, jadi caranya Marina menari di atas menara. Ngerti kan? Nah, kita mulai ya. Marina menari di atas menara. Menara menari, Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Nah, udah. Nah, langsung aja ke melakukan bimbingan klasikal. Nah, apa sih bimbingan klasikal itu? Nah, bimbingan klasikal itu merupakan bantuan dari seorang guru atau konselor untuk membantu perkembangan siswa yang meliputi belajar, sosial, karir, dan juga pribadi. Nah, langsung aja kita ke penyampaian materi ya. Di sini kita akan membahas tentang kenali bakat dan minat kalian. Nah, bakat itu apa sih? Nah, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, contoh dari bakat itu misalkan ketika Rosa bakat dalam melukis, jadi Rosa tuh lebih cepat ngerjain tugas melukisnya daripada email, Siti, dan yang lain. Kayak gitu contoh bakat tuh kayak Rosa tuh punya bakat yang lebih menonjol daripada yang lain. Jenis bakat, nah, ada jenis bakat umum ya. Jenis bakat umum itu merupakan potensi yang dimiliki seseorang. Jadi gak semua orang kan memiliki bakat yang sama. Misalkan bakatnya ada penceramah, terus bakatnya main bola, terus melukis, dan juga yang lain-lain. Itu bakat khusus yang lain yaitu bakat verbal, yang dimana bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Nah, ada juga bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Bakat skolastik, kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan pada ilmuwan, akuntan, dan programmer komputer. Di sini ada bakat abstrak. Bakat abstrak itu tidak berupa kata maupun angka, jadi berupa pola kayak diagram, terus ukuran-ukuran, bentuk, dan posisi-posisinya. Di sini juga ada bakat mekanik. Nah, bakat-bakat ini tuh terdapat prinsip-prinsip IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Selanjutnya di sini ada bakat relasi ruang spasial.
bakat untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang tiga dimensi ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Nah, selanjutnya di sini ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, bakat tentang tugas tulis menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran analitis bahasa, ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kita ngebahas tentang minat. Nah, ada yang tahu minat itu apa? Minat itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Nah, benar, minat itu benar banget jawaban dari Sylvia. Minat itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, lanjut ke materi. Nah, lebih jelasnya minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Nah, jenis-jenis minat. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan, minat profesional, minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Minat komersial yaitu minat pada pekerjaan dunia, usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Minat kegiatan fisik yaitu mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Minat afikasional yaitu minat yang untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misal petualangan, hiburan, apresiasi, dan ketelitian, dan lain-lain. Silakan untuk kalian semua, jika ada yang mau dipertanyakan mengenai bakat dan minat, boleh ditanyakan. Bu, apa saja faktor yang mendukung perkembangan bakat dan kebetulan ada minat? faktor internal dan juga faktor eksternal yang dimana mempengaruhi perkembangan bakat dan minat. Nah, izin menjawab ya pertanyaan dari Rosa, bagus banget. Faktor apa aja yang mendukung perkembangan bakat dan minat? Nah, yang pertama itu ada faktor dari genetik dan juga kepribadian. Nah, kalau misalkan faktor genetik itu faktor yang dibawa dari gen orang tua. Jadi si orang tua tuh mewarisi baik secara fisik dan psikis gitu yang diwariskan oleh orang. Misalkan nih, si Siti tuh orang tuanya tuh jago banget pelajaran matematika. Ada faktor pribadi jadi juga yang dimana si Siti tuh diwarisin psikologis kepintaran dari orang tuanya tuh jago matematika teh, jadi si Siti sering lomba olimpiade kayak gitu. Nah, kalau misalkan hal ini akan membentuk konsep yang optimis dan percaya diri anak tersebut dalam mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu terdapat pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosial. Nah, karena bimbingan klasikal ini sudah selesai, kita tutup saja dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dapat bertemu lagi di bimbingan klasikal selanjutnya.